Hai guys, ada yang bilang nih, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kenalin, saya Bunga Nugra. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai badan usaha. Badan usaha adalah organisasi atau sekelompok orang yang membentuk kesatuan hukum untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan modal dan tenaga kerja. Bentuk-bentuk badan usaha itu apa-apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada badan usaha milik negara atau BUMN, kedua ada badan usaha milik daerah BUMD, dan yang terakhir ada badan usaha milik swasta BUMS. Nah, penasaran kan apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Modal dari badan usaha ini biasanya berasal dari kekayaan negara, sedangkan para pekerjanya sering disebut sebagai pegawai negeri. Ada 3 jenis dari BUMN ini. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan, kedua, perusahaan umum atau perum, dan yang terakhir ada perusahaan perseorangan atau perserum. Nah, ada lagi nih peran BUMN dalam perekonomian. Nah, yang pertama itu ada memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Dan kemudian sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, peran BUMN ini melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, selanjutnya kita bahas BUMD ya. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuknya ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, ini nih contoh dari BUMD, yaitu ada perusahaan daerah air minum atau PDAM, ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, kemudian ada PT Transportasi Jakarta yang mengoperasikan bus Transjakarta. Nah, penasaran kan peran BUMD dalam perekonomian itu apa? Nah, perannya yang pertama, BUMD dapat memperluas lapangan kerja yang ada di daerah. Kemudian BUMD juga dapat membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Dan selanjutnya BUMD dapat meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Nah, yang terakhir nih ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu satu orang maupun lebih. BUMS sendiri terbagi menjadi beberapa jenis badan usaha. Jenis yang pertama yaitu firma. Firma dibentuk oleh 2 orang atau lebih, dan para pendirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap usahanya tersebut. Modalnya berasal dari pendiri firma, sedangkan keuntungannya dibagi dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Dan firma ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu proses pembentukannya cukup mudah, tinggal mengurus akta perjanjian di depan notaris. Kemudian lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Pasalnya, anggota firma memiliki tanggung jawab yang sama. Dan kekurangannya yaitu rentan terjadinya konflik internal. Kemudian firma terancam bubar apabila ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal. Nah, jenis BUMS kedua ada CV, di mana CV dibentuk oleh 2 sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak yang aktif dan yang pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyediakan modal sekaligus mengurus badan usaha tersebut. Kemudian, sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam hal operasional. Jika firma memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan CV, di mana lebih mudah mengumpulkan dana dalam jumlah besar karena prinsip persekutuan. Oleh karena itu, badan usaha ini lebih mudah untuk dikembangkan. Kemudian, apa sih kekurangannya? Kekurangan CV yaitu modal yang
ditanamkan di perusahaan sulit ditarik lagi. Kemudian, baik kerugian maupun utang, semuanya harus ditanggung oleh seluruh anggota. Yang ketiga, ada perusahaan perseorangan atau persero. Sesuai namanya, badan usaha ini dikelola oleh satu orang saja tanpa melibatkan pihak lain. Karena ditangani sendiri, maka baik modal, kegiatan usaha, maupun risiko harus ditanggung oleh si pemilik perusahaan. Nah, persero juga memiliki kelebihan dan kekurangan dong. Kelebihannya membutuhkan modal yang relatif kecil, mudah dikelola dan dikontrol, dan laba sepenuhnya untuk pemilik usaha. Nah, ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangan dari persero yaitu usaha kesulitan berkembang karena keterbatasan modal, kemudian kerugian harus tanggung sendiri pula. Yeay, yang terakhir nih, perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Artinya, modal dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. PT sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Pada PT tertutup, pemegang sahamnya biasanya terbatas untuk kalangan tertentu saja. Sedangkan pada PT terbuka, sahamnya bisa dijual kepada publik sehingga siapapun terlibat di dalam badan usaha tersebut. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa kelebihan dan kekurangan dari PT? Yuk sama-sama kita simak. Nah, kelebihan dari PT yang pertama, lebih mudah untuk mendapatkan pilihan kepemimpinan relatif mudah sehingga kelangsungan PT bisa terjamin. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Dan kekurangannya, prosedur pembentukan PT lebih rumit dengan biaya yang relatif tinggi. Kemudian adanya pajak perusahaan yang bisa mengurangi keuntungan. Nah, pasti pada bertanya-tanya nih, peran BUMS itu apa sih dalam perekonomian? Yuk mari kita bahas. Peran BUMS dalam perekonomian, yang pertama, membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian sebagai mitra pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan mengusahakan sumber daya lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, dapat membantu pemerintah dalam menciptakan peluang usaha yang baru untuk memberikan kontribusi yang positif dalam lapangan bisnis. Nah, sekian nih guys materi dari badan usahanya. Nah, buat teman-teman terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa dan maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.